Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok I akan menjelaskan mengenai perbedaan laporan keuangan antar perusahaan yang dimulai dari perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Baik, sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Yusria dengan PM 230130103118. Lalu yang kedua ada Safa Liviadin Andini dengan PM 230130100334. Lalu ada Siti Fatimah Azhara dengan PM 2401301421. Lalu yang terakhir ada Muhammad Albani Fagata dengan PM 240130100408. Berikut perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Pada jenis usaha, perusahaan jasa menyediakan jasa, perusahaan dagang memperdagangkan barang, dan perusahaan manufaktur memproduksi barang. Untuk persediaan, pada perusahaan jasa tidak memiliki perusahaan, pada perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang, dan pada perusahaan manufaktur memiliki persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Untuk biaya produksi, pada perusahaan jasa tidak ada biaya produksi karena menggunakan jasa. Pada perusahaan dagang, biaya pembelian barang dagang, dan pada perusahaan manufaktur, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan perusahaan jasa dalam konteks Bank BRI. Nah, sebelumnya apa sih perusahaan jasa itu? Perusahaan jasa ialah perusahaan yang melayani layanan dan jasa dan akan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut. Nah, sebelum diajukan laporan keuangan tahunan kepada publik, di sini perusahaan melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi atas nama perusahaan. Sebelumnya, apa sih konsolidasi itu? Konsolidasi ialah induk dan cabangnya, lebih tepatnya seperti itu. Dan yang dimana laporan tersebut akan disajikan kepada pihak ketiga. Atas pernyataan pihak ketiga dapat dilihat di halaman I yang menyatakan, menurut opini kami laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar. Nah, berarti perusahaan ini lolos ya guys ya tentang laporan keuangan oleh pihak ketiga, yaitu disebut auditor. Nah, auditor itu harus netral BTW. Dan jika ada kesalahan perhitungan keuangan oleh pihak ketiga dan penanggung jawab akan dipenjara. Dan di bawah ini dapat dilihat dari arus kas, aset, dan lain sebagainya. Nominal perhitungan tersebut menggunakan rupiah. Dan selesai, begitu saja. Sudah. Di perusahaan dagang ada PT Matahari Department Store Tbk. PT Matahari Department Store Tbk dikenal dengan Matahari adalah platform retail terbesar di Indonesia dengan 147 gerai di 81 kota di seluruh Indonesia, serta secara online melalui matahari.com. Selama lebih dari 60 tahun, Matahari menyediakan produk pakaian, kecantikan, dan sepatu yang berkualitas, fashionable, dan terjangkau bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Kantor pusatnya berada di Jalan Boulevard Palem Raya nomor 7, Lipo Village, Tangerang, Banten. Laporan posisi keuangan perusahaan dagang PT Matahari Department Store Tbk.
dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan jumlah lain. Yang pertama yaitu ada aset, aset lancar dan aset tidak lancar. Jumlah asetnya sendiri sebesar 5.880.396.000 rupiah. Kemudian liabilitas, terdapat dua, liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Jumlah liabilitasnya sendiri sebesar 5.849.658.000 rupiah. Selanjutnya masih laporan posisi keuangan yang ekuitas. Jumlah untuk ekuitasnya sebesar 30.738.000 dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya sebesar 5.880.396.000 rupiah. Kemudian di persediaan 2023 terdapat pakaian pria, pakaian wanita, sepatu, dan produk anak-anak. Jumlah untuk persediaannya sendiri sebesar 792.781.000 rupiah. Laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Terdapat pendapatan yaitu ada penjualan eceran, penjualan konsinyasi bersih, pendapatan jasa. Kemudian ada beban pokok pendapatan, beban keuangan, beban pajak penghasilan, dan laba bersih per saham dasar dan diilusi nilai penuh sebesar 298. Selanjutnya di sini ada perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur. Di sini kelompok kami memilih perusahaan PT Semen Gresik. Nah, dari profil PT Semen Gresik sendiri adalah PT Semen Indonesia Persero atau TBK ini perseroan didirikan dengan nama NV Pabrik Semen Gresik pada tanggal 25 September 1953 dengan akta notaris Raden Mr. Suwandi nomor 41 pada tanggal 17 April 1961. NV Pabrik Semen Gresik dijadikan perusahaan negara atau perseroan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 132 tahun 1961, kemudian berubah menjadi PT Semen Gresik atau Persero berdasarkan akta notaris nomor 81 tanggal 24 Oktober 1969. Selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan dari PT Semen Gresik. Nah, di sini terdapat aset yang dimana aset ini berisi aset lancar, lalu ada kas, investasi jangka pendek, ada piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, lalu ada aset lancar lainnya. Selanjutnya dibuktikan dengan adanya persediaan pada CALK. Nah, di sini pada persediaan ini terdapat bahan baku dan pembantu, lalu ada suku cadang, barang jadi, barang dalam proses, barang dalam perjalanan, dan pengisian persediaan usang dan pergerak lambat. Nah, pada PT Semen Gresik ini dibuktikan juga pada CALK dengan adanya beban pokok pendapatan, yang dimana dalam beban pokok pendapatan ini berisi ada pemakaian bahan baku, tenaga kerja, beban fabrikasi, yaitu ada bahan bakar dan energi, penyusutan amortisasi dan penurunan nilai, lalu ada sewa dan lain-lain. Lalu ada persediaan barang dalam proses pada awal tahun, lalu ada persediaan barang dalam proses pada akhir tahun, dan yang terakhir ada harga pokok produksi, lalu yang terakhir ada persediaan barang jadi pada awal tahun dan
persediaan barang jadi pada akhir tahun. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari PT Semen Gresik. Dan di sini dalam laporan laba rugi terdapat pendapatan, lalu ada beberapa beban-beban, yakni ada beban penjualan, beban umum dan administrasi, beban keuangan, dan lain-lainnya, dan masih banyak beban lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.